Halo guys, selamat datang di channel gua Omon-Omon Saham. Di video kali ini kita akan bahas saham-saham asuransi ya guys ya, saham-saham asuransi yang dimana ada aturan terbaru ya guys ya dari OJK ini mewajibkan jumlah minimum modal guys ya. Nah, syaratnya ini minimum modal ini dibagi dalam dua tahap ya. Tahap pertama itu nanti ya 31 Desember 2026. Nah, tahap kedua itu tahun 2028 ya, masih lama guys. Tetapi guys, adanya deadline ini guys ya, deadline kebijakan minimum modal asuransi ini membuat saham-saham asuransi itu akhir-akhir ini tersengat ya guys ya. Nah guys, tapi sebelum lanjut guys, gue ingetin lagi guys bahwa channel Bang Omon-Omon ini sudah mengaktifkan gabung. Kalian bisa bergabung di channel Belajar Intens ya untuk mendapatkan ilmu-ilmu di luar yang kita share di reguler. Dan juga tentunya mendapatkan rekomendasi saham-saham yang calon multi-bagger gitu loh ya guys ya. Ya guys, jadi guys, aturan terbaru OJK itu mengatur peningkatan modal minimum ya untuk perusahaan asuransi. Nah, tahap 1 itu 31 Desember. Asuransi konvensional itu minimalnya 250 M guys. Yang syariah itu cepek. Terus reasuransi itu 500 M, syariah 200 M ya. Tahap 2 itu nanti 31 Desember 2028 ya. Jadi aturannya seperti itu guys. Nah guys, saham-saham yang kita bahas hari ini, saham-saham asuransinya itu saham-saham asuransinya yang belum memenuhi syarat gitu loh ya guys ya. Karena kalau saham-saham yang sudah memenuhi syarat ya, itu tentunya peluangnya untuk harganya naik signifikan itu kurang gitu guys ya. Karena memang sudah memenuhi syarat ya, jadi tidak akan ada perubahan apa-apa. Tetapi untuk perusahaan-perusahaan asuransi yang belum memenuhi syarat, ini pasti mereka butuh modal tambahan gitu loh ya guys ya. Nah, modal tambahan ini dapat dari mana? Kemungkinan guys, kemungkinan saham-saham yang belum memenuhi syarat ini kemungkinan akan melakukan aksi korporasi yaitu right issue atau private placement ya. Atau kemungkinan lainnya itu akan melakukan merger atau akuisisi gitu loh ya guys ya. Nah, guys, 3 saham asuransi yang belum memenuhi asuransi regulasi ini ya, memenuhi aturan minimum modal, itu ada saham YOII ya guys ya, YOII, terus saham AHAP dan saham FINS ya guys ya. Saham FINS. Nah, kita sekarang akan bahas 3 saham yang belum memenuhi syarat ini gitu loh guys ya, karena 3 saham ini yang akan berpeluang harganya justru naik gitu guys ya, karena memang belum memenuhi dan mereka akan berusaha memenuhi aturan itu gitu ya guys ya, tentunya dengan mencari modal tambahan ya. Kalau dia nggak punya modal tambahan ya dia akan melakukan aksi right issue, private placement maupun bisa juga melakukan aksi merger atau akuisisi gitu ya. Oke guys, kita lihat dulu saham YOII nih guys. YOII ini harganya sudah naik 1 bulan terakhir itu naik 15% ya. Kita cek 3 bulan terakhir. 3 bulan terakhir itu juga naik 13%, 13 poin ya. Ini yang harganya naiknya belum signifikan guys. Oke, kalau kita lihat guys, ini kemarin juga sempat kerek naik ya ke 130. Ini sempat naik ke 130 guys ya. Lalu drop lagi, lalu dia mulai naik sedikit guys ya. Ini secara PI ini di angka 15 ya guys ya. Secara laba ini 2025 ini sampai Q3 itu cukup lumayan, ada progres ya. Dimana Q3 tahun lalu itu minus 2024, 2025 nya sudah plus 4 ya, 4M. Secara total labanya di 2025 itu 33 miliar ya guys ya. Ini EPS-nya 9 naik ya. Secara PE 15, secara PBV ini 1,85. Bagaimana kemampuan dia menghasilkan laba? Kemampuan dia menghasilkan laba ini cukup bagus ya guys ya. Return on asset itu 10%, return on equity itu 16% ya.
Kalian tahu sendiri ya, ROE yang bagus itu di 10% ya, menurut Warren Buffett ya. Kalau menurut gua, ya sama juga ya 10%. Ya semakin besar semakin bagus guys ya. Artinya, manajemennya itu jago ngelola modal ya. Modalnya itu bisa menghasilkan 16% laba gitu loh ya guys ya. Kayak misalnya lu di pasar modal, modal lu 100 juta, lu setahun lu dapat 16%, berarti lu udah sama kayak Yoi ini gitu ya guys ya. Tapi kalau lu dapatnya 20%, ya berarti lu lebih hebat gitu guys ya. Oke, ini cukup bagus guys secara fundamental, PE-nya agak tinggi ya, tapi masih oke banget. Masih oke, secara BBV juga oke, ROE-nya bagus. Oke, sekarang kita cek AHAB ya guys ya. AHAB ini juga belum memenuhi syarat. Ini nanti akan butuh ya untuk melakukan aksi korporasi. Ini sayangnya harganya sudah agak naik guys ya. Ini naiknya 124% ya. 124%. Ini guys, secara EPS ternyata minus ya. Ini labanya malah minus. Dibanding 2024 ini makin loyo guys ya. 2024 itu masih ada EPS 1,3, sekarang malah minus. Terus PE-nya juga 92 kali dan minus gitu ya. PBV-nya 4 kali. Lah, tapi kenapa AHAB ya ini malah harganya naik tinggi banget ya? Ini karena ini gitu guys ya. Ini pemiliknya ini adalah Salim ya, Anthony Salim ya. AHAB itu miliknya Aca guys. Aca ini siapa pemilik Aca? Pemilik Aca ya Anthony Salim gitu loh ya. Jadi secara tidak langsung penerima manfaat terakhir dari AHAB ini adalah Anthony Salim ya, makanya guys ya, makanya ini yang lebih dipercaya orang-orang gitu loh guys ya, lebih dipercaya orang-orang. Ini harganya naik signifikan. Secara fundamental ini jelek ya guys ya. Ini minus ya. Ini minus dan PE-nya juga tinggi gitu guys ya. Jadi harganya naik ini sudah menjadi sangat mahal ya. Tapi ownernya ini konglomerat yang orang yang super kaya gitu loh guys ya. Orang paling kaya di Indonesia ya. Jadi ini bubbling juga ini. Jadi membuat ini bubbling. Ini naik tinggi signifikan gitu guys ya. Karena orang-orang percaya ya. Lu tahu sendiri ya, di saham Bumi, di saham Dewa itu juga masuknya Anthony Salim ya, masuknya grup Salim itu juga bikin harga-harga Bakri, harga saham-saham Bakri itu terbang semua gitu loh ya guys ya. Apalagi ini AHAB ini, Aca tadi pemiliknya dan Aca miliknya Salim, otomatis ketika ada perubahan kebijakan ini dipercaya masyarakat, dipercaya investor gitu loh guys ya. Makanya mereka malah berbondong-bondong ke sini gitu loh guys ya. Ini fundamentalnya kurang oke, tapi ini punyanya Anthony Salim ya. Sekarang terakhir yang Vince guys ya. Yang Vince ini ya guys, ini 3 bulan terakhir juga sudah naik 80% ya guys ya, 106 ya. Deadline-nya masih panjang ya guys ya, masih 31 Desember 2026 deadline aturan minimum modal, tapi 3 ini belum memenuhi. Ini yang diincar oleh para investor justru gitu guys, karena mereka menunggu aksi right isunya atau aksi akuisisinya gitu loh ya guys ya. Oke, untuk Vince ini PE-nya agak tinggi ya guys ya. Ini PE-nya 24. Secara EPS itu 7,37. Untuk PBV ini tapi paling bagus ya, 1,69 ya dibandingkan dengan YOII dan AHAB ya. Seperti itu. Untuk kemampuan menghasilkan laba, tapi sayangnya ini masih di bawah YOII ya. TTM-nya untuk return on asset itu cuma 3%, return on equity itu cuma 5,23% ya. Untuk jangka panjang ini kurang oke ya guys ya. Tapi harganya cepat juga naik nih ya di 238 ya. Kesimpulannya gimana guys ya? Kesimpulannya guys, kita sebelum bisa menyimpulkan, kita terakhir kita cek ini guys ya, kita cek ini ya, money flow-nya guys ya. Untuk Vince ini sudah ada big distribution, sudah ada distribusi ya guys ya. Kemarin Jumat itu sudah mulai ada distribusi gede.
Nah, distribusi ini apakah ini pertanda dia ini akan mau udahan? Ya belum tentu ya guys ya. Kadang-kadang ini untuk mengkoreksi aja gitu guys ya. Distribusi ya. Nanti kalian kalau kalian niatnya memang swing trade ya kalian bisa pelajarin ini gitu loh guys ya. Bandarnya ini yang jualan ya, yang distribusi yang paling banyak jualan itu AG ya guys ya. Sorry. Bandarnya apa ini yang paling banyak jualan itu YU ya guys ya. Yang paling banyak jualan YU. Nah, ini udah mulai distribusi ya guys ya. Di tanggal 9 kemarin untuk money flow-nya ini sudah mulai ada big distribution, sudah mulai ada distribusi. Ya, tapi kalian harus mengkonfirmasi ulang ya. Ini kemarin yang paling banyak jualan itu YU. Apa kalian cek kembali ke belakang apakah YU ini juga yang kemarin mengakumulasi gitu guys ya. Dia akumulasinya berapa, terus sekarang jualannya itu di 1.800 lot ya. 1,8 ribu lot. Ini apakah ini distribusi besar? Ya tentunya ini belum bisa kita konfirmasi kalau kita belum tahu data YU ini sebelumnya koleksi berapa gitu guys ya. Bisa jadi dia ini koleksi 1 juta lalu baru jualan 1,8, ini belum bisa dikatakan distribusi. Bisa jadi dia ini masih koreksi sehat gitu loh ya guys ya. Oke, lalu kita cek si Ahab ya, aliran duitnya gimana guys ya. Ahab ya, Ahab ini aliran duitnya. Si Ahab tanggal 9 kemarin masih netral, masih ada akumulasi ya guys ya. Ini memang menarik karena memang mungkin punyanya si Salim, jadi dia tertarik ya guys ya. Mungkin orang masih banyak yang tertarik. Untuk YOII guys, ini malah ada akumulasi besar-besaran ya. Ada big accumulation di tanggal 9 kemarin ya. Di tanggal 9 ini ada yang mengakumulasi ya. Siapa yang paling banyak mengakumulasi itu ternyata XL guys ya, Stockbit ya. Stockbit ini dunianya para retail ya. Ini ya guys ya. Stockbit ini adalah sekuritasnya para retail ya, tapi tentunya belum tentu juga gitu guys ya. Ini bisa aja paus yang masuk ke XL juga bisa aja gitu loh ya guys ya. Tidak ada yang bisa memastikan apakah ini paus atau ini retail ya guys ya. Nanti kalian harus mempelajari polanya aja gitu guys ya. Kalau transaksinya besar-besar ya, transaksinya lotnya itu langsung besar dalam 1 hari, itu kemungkinan ya ini memang ikan paus guys. Tapi kalau emang pola transaksinya ini banyak dan kecil-kecil ya tentunya itu adalah retail gitu loh ya guys ya. Nah, dari money flow ini malah yang paling banyak diakumulasi YOI ini mungkin karena melihat bahwa dia ini fundamentalnya yang paling oke. Ini secara harga belum ada kenaikan yang signifikan dibandingkan dengan yang punyanya si Salim ya, si Ahab, dan yang satunya lagi yang Vince gitu loh guys ya. Kesimpulannya gimana guys? Nah, kesimpulannya untuk jangka panjang YOI ini menurut gua yang paling masuk akal guys ya, yang paling murah gitu loh guys ya secara harga ya, dan secara money flow juga ada akumulasi besar di YOI ini gitu guys ya. Kalau kalian suka ini guys ya, suka dengan konglomerat ya, ini Ahab ini juga cukup menarik. Ya, untuk Ahab ini resikonya tentunya agak tinggi karena perusahaannya ini secara fundamental kosong ya guys ya, jelek ya guys ya. Perusahaannya ini ROE-nya juga jelek ya, terus PI-nya jelek, terus EPS-nya juga minus ya. Tapi satu-satunya yang menarik dari Ahab ini hanya Anthony Salimnya aja ya. Untuk Vince ini juga fundamental cukup oke, tapi tetap masih di bawah dari YOI ya, karena YOI ini menghasilkan uang jago ya guys ya, 16% ya. Terus ya Vince ini sudah ada distribusi, flow-nya sudah banyak yang out ya guys ya, seperti itu. Tapi ya tentunya out-nya harus dipelajarin lagi, out-nya out distribusi total atau memang out-nya itu hanya koreksi gitu guys ya. Ya, oke guys, mungkin kayak gitu dulu teman-teman kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalam.